Pertama, midsole-nya sendiri ini terbuat dari karbon digital light synthetic. Kelebihannya sih dia yang pasti lebih keren menurut gua ya. Jadi ya tampangnya lebih futuristik dan juga reflektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua. Makasih buat kalian yang udah mengunjungi channel ini. Seperti biasa, kali ini gua akan melakukan unboxing dan review salah satu sneaker yang gua rekomendasikan buat kalian. Tapi langsung aja yuk kita unboxing. Ini gua baru aja terima paket dari Wellgosh. Itu dia salah satu retailer di UK. Markasnya di Leicester City, di kotanya James Vardy. Jadi kita langsung aja yuk open yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dia. Teret. Jadi kali ini gua mau unboxing salah satu Adidas Futurecraft yang 4D. Kita lihat nanti seperti apa itunya. Oke, kita mulai dulu dari boxnya ya. Dari boxnya, kalau teman-teman lihat nih, boxnya edisi spesial dengan tulisan Adidas 4D. Terus di sini juga Adidas, dan ini tipe boxnya sliding. Lihat, jadi bukan dibuka ke atas. Dan di sininya teman-teman bisa lihat ada polanya, ada pola seperti segitiga atau apa jaran genjang gitu. Terus nanti ada Alpha Edge-nya. Tinggal kita lihat yuk gimana sih sepatu di dalamnya ya. Jadi boxnya eksklusif karena ini sepatu juga spesial. Oke. Ini dia sepatunya. Yuk kita langsung review lebih detail. Oke, sekarang kita coba review lebih lanjut tentang sneaker ini ya. Ini adalah Adidas Alpha Edge 4D Reflective yang baru aja dirilis Adidas di akhir tahun 2019, tepatnya di 11 November 2019. Setelah riset panjang dari edisi pertama sebelumnya itu sekitar tahun 2015. Jadi Adidas Alpha Edge 4D ini sendiri adalah produk teknologi terbaru Adidas di urusan midsole, di mana mereka melakukan riset terhadap para pelari dan para user. Nah, sekarang kita coba bahas detail satu persatu tentang materialnya ya. Karena teknologi terbarunya terkait dengan midsole, maka kita coba lihat bahan midsole-nya dulu. Pertama, midsole-nya sendiri ini terbuat dari karbon digital light synthetic. Itu adalah campuran bahan antara si karbon dengan cahaya dan juga resin sintetik yang dipadukan sehingga menghasilkan teknologi terbaru ini. Nah, kabarnya teknologi terbaru ini juga lebih ramah lingkungan gitu. Jadi cocok buat kalian para pencinta lingkungan. Itu kira-kira dengan teknologi terbarunya ya. Jadi teknologi terbarunya ini sendiri itu di-print dengan teknologi 3D gitu. Nah, untuk uppernya sendiri itu bahannya dari prime knit yang sifatnya fleksibel dan breathable. Itu dipadukan dengan forge mesh-nya Adidas sehingga dia cukup punya pori-pori untuk sirkulasi udara yang cukup buat kaki para pengguna. Gitu. Adidas juga berkolaborasi dengan Paleocean, di mana benang-benang yang digunakan untuk membuat uppernya ini itu terbuat dari recycle hasil sampah dari lautan. Gitu. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada benang-benang putih yang sepertinya ini adalah 3M yang bisa bikin reflektif. Nanti kita lihat ya. Untuk outsole-nya sendiri, Adidas bekerja sama masih dengan Continental, di mana Continental adalah salah satu penyuplai bahan karet terbaik yang juga menyuplai ban-ban mobil balap atau motor balap, sehingga harapannya ini punya grip yang cukup baik dalam mencengkram saat digunakan. Itu tentang materialnya singkatnya. Lalu juga selain itu ada beberapa aksen yang juga mungkin materialnya terbuat dari plastik dan juga leather. Dari sisi desain ini keren banget. Pastinya kalau lu pakai bakal meningkatkan kegantengan lu secara signifikan.
Ya karena dengan teknologi terbaru di midsole-nya sendiri, dengan teknologi print 3D itu bikin orang akan ngelihatnya ini bukan sepatu sembarangan. Ini keren banget, ini keren banget. Nah untuk uppernya sendiri, kalau kalian lihat bentuk siluetnya dan sebagainya, ini basisnya pakai Alpha Bounce. Makanya nama sepatu ini adalah Adidas Alpha Edge 4D karena basis atasnya dia pakai Alpha Bounce. Nah kita coba lihat material lainnya ya. Untuk lidahnya sendiri, ini dia karena bentuknya unibody ya, jadi ini semua menyatu bentuknya, jadi unibody. Jadi dia nggak punya lidah sepatu yang terpisah sehingga dia menyatu. Dan di lidahnya di sini ada bahan kulit dengan ciri khas Adidas 3 stripe, dan ini 3 stripe-nya ini reflektif gitu. Dan talinya ini karena dia sepatu unibody kayak slip on gitu, jadi kayaknya ini sepertinya aksesoris saja. Jadi kalau kalian pun mau copot talinya ini nggak ada masalah gitu. Lalu dari sisi ini ada bahan dari sisi dalamnya ya. Di heel-nya sendiri ini bahannya campuran plastik sama karet nih. Jadi di heel-nya ada bahan untuk ngejaga posisi kaki kita supaya nggak keluar saat berlari gitu. Nah untuk bagian yang luarnya, nah ini teman-teman bisa lihat nih ada logo Adidas di emboss gitu di antara heel-nya. Ini keren banget. Bagian belakang ini ada heel tab yang juga reflektif, yang memudahkan kita kalau mau pakai sepatu. Jadi ini bisa buat tarikan gitu. Terus juga ya tadi ada benang-benang 3M-nya yang bikin sepatu ini lebih reflektif nanti dipakai di saat gelap. Nah kalau midsole-nya sendiri ini, kalau kalian pencet-pencet ini empuk banget ya, ini empuk banget. Dan ini dia itu tembus dari satu sisi ke sisi lainnya. Jadi kalau kalian tiup gini nih, nah itu kerasa angin di sisi sebelahnya gitu. Nah itu nanti kita lihat coba performance-nya apakah seempuk fisiknya ketika kita pegang begini ya. Untuk insole-nya sendiri ada tulisan 4D, menandakan bahwa ini adalah salah satu sepatu series 4D. Untuk outsole-nya dia desain bawahnya nih kayak susunan kerikil-kerikil batu kali, bulat-bulat batu kali gini. Ya mudah-mudahan sih ini nggak licin ya. Oke, itu tadi tentang review material dan desainnya. Gimana performance-nya? Performance-nya ini di-create harapannya untuk mengoptimalisasi dari bouncing suspension-nya. Tapi sangat disayangkan ya, review dari para pengguna yang sudah duluan, kabarnya ini tidak senyaman dari teknologi Boost sebelumnya. Dan secara fisik, sepatu ini kalau kalian timbang-timbang begini, ini lebih berat secara fisik dari sepatu Ultra Boost. Secara kenyamanan, sepertinya teknologi terbaru ini belum bisa menggantikan kenyamanan si Ultra Boost. Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari sneakers ini ya? Kalau kelebihannya sih dia yang pasti lebih keren menurut gua ya. Jadi ya tampangnya lebih futuristik dan juga reflektif. Tapi sepatu ini cukup banyak kekurangannya ya. Salah satunya ya itu tadi midsole-nya kurang senyaman dibanding dengan Boost dan juga bobotnya lumayan berat. Dan yang mengkhawatirkan karena ini desainnya bolong-bolong ya, jadi sepertinya ada potensi nanti ada kerikil-kerikil masuk ke dalam dan itu akan susah keluar karena sudah terjebak di dalamnya. Dan kalau sepatu ini mau dicuci, kalau kita habis lewat becekan itu juga agak susah karena becekannya mungkin kotorannya udah ada di dalam gitu. Bisa jadi semut-semut dan para rayap bersarang di dalamnya nih, kalau yang itu bercanda. Untuk rekomendasi saya sendiri saat gue coba saat ini sepertinya lebih nyaman kalau kita true to size. Jadi kalau gue pakai size 7, gue nggak perlu upsize seperti kalau gue mau pakai Ultra Boost gitu. Kalau dari sisi harganya ini dirilis sekitar 230 pound. Itu kisaran 4,5 jutaan kayaknya ya. Kalau di Indonesia ini dirilis 4,7 juta. Nah kebetulan gue beli ini lagi ada winter sale, jadi udah lumayan diskonnya. Dan oleh karena itulah ini waktu yang tepat gue meminangnya. Oke, segitu dulu review kali ini. Jangan lupa mensupport channel ini supaya gue lebih semangat lagi men-share konten-konten positif lainnya ya. Salah satunya adalah unboxing dan review sneakers-sneakers kesayangan. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel ini. Makasih udah nonton. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton. Silakan
silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum, dadah.